Mirsa tegas dan balas perbuatan Ranti. Mirsa benar-benar harus melaporkan Ranti ke polisi atas diri dia sendiri dan tanpa disuruh sama Reza. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Wah, benar-benar ya guys ya. Episode kemarin itu benar-benar sangat amat mengecewakan sih bagi Mimin ya. Terlebih sebenarnya 2 hari belakangan ini sih, setelah Ranti sudah sangat amat ketahuan gitu ya, kebusukan dia, kejahatan dia, tapi dia tidak dilaporkan ke polisi sama sekali. Ini benar-benar sangat amat membuat Mimin kecewa dan tidak terima ya guys, karena semudah itu gitu si Reza ini luluh, walaupun memang pada akhirnya Reza bertindak tegas untuk tidak lagi mau menganggap Ranti sebagai keluarganya. Tapi ya kayak yang gak cukup gitu bagi Mimin, karena kemungkinan besar Ranti ini melakukan hal yang lebih jahat itu tuh tinggi. Dan Mimin yakin kalau Ranti ini ya ketika dia bebas nih bisa melakukan apapun di luaran sana, ya akan semakin gencar otak dia untuk membuat Mirsa menderita dan celaka. Dan terbukti di episode hari ini kita akan melihat penderitaan Mirsa yang terus-menerus dirasakan sama Mirsa gara-gara si seblak ceker Ranti. Kita tahu ya, kalau Ranti ini tuh benar-benar merasa kesal dengan kehadiran Mirsa di kehidupan dia yang sekarang. Karena bagi dia setelah Mirsa hadir di hidupnya Reza, semua dunianya Reza itu terarah kepada Mirsa. Dan dia dilupakan sama Reza. Dia tidak terima guys, karena dia merasa kalau dia itu harus diprioritaskan sama Reza. Karena memang selama ini, selama 7 tahun lamanya setelah kakaknya meninggal, hidupnya itu ya cuma Reza doang. Sebenarnya kalau menurut Mimin yang salah itu Ranti ya guys ya. Padahal dia masih ada kesempatan di 7 tahun itu untuk membuka diri kepada laki-laki lain. Tapi kenapa mesti harus sama Reza gitu? Kalau Reza suka sama Ranti, pasti dia akan memberikan perhatiannya tuh berbeda. Kita lihat ya, kalau dia suka sama wanita itu, dia akan melakukan apapun demi wanita tersebut. Dan ya, terbukti apa yang sudah dia lakukan terhadap Mirsa itu tuh sudah menjadi pertanda gitu. Kalau Mirsa itu adalah sosok wanita yang memang selama ini diinginkan oleh Reza kehadirannya. Nah, berbeda halnya dengan Ranti. Dia hanya merasa kalau Ranti itu ya tidak bisa dibilang tidak lebih dari hanya sekedar perhatian kepada keluarga saja. Ingat ya, keluarga dan orang yang disayang itu berbeda loh guys. Maksudnya kalau keluarga itu kita sayang karena memang kita peduli. Tapi kalau kita suka sama wanita yang lain gitu maksudnya ya pasti akan mau berkorban, akan mau melakukan segala macam cara. Dan memang itulah yang dilakukan oleh Reza terhadap Mirsa. Jadi berbeda gitu ya rasa perhatiannya Reza terhadap Mirsa dan kepada Ranti. Harusnya Ranti itu sadar diri gitu. Buat apa sih terlalu berusaha sekali gitu ya untuk mendapatkan cintanya Reza? Toh Ranti juga masih gadis gitu ya. Ya udah kalau emang masih gadis carilah laki-laki yang memang pantas untuk Ranti, yang memang masih belum menikah juga masih banyak gitu ya yang seumuran dengan Ranti ya. Contohnya Bang Markum yang memang cocok lah untuk Ranti. Tapi ya Rantinya kayak yang gak bisa menilai diri dia sendiri gitu ya. Mungkin ada yang jauh lebih keren gitu ya. Vano aja waktu itu suka sama Ranti. Coba aja kalau Ranti membuka hati dan membuka diri, pasti dia juga gak akan ngegituin Ranti kan dari awal.
Tapi ya kita lihat aja nih guys. Apalagi sih gebrakan si Ranti ini setelah dia melakukan kejahatan lagi kepada Mirsa. Bahkan sampai Mirsa masuk ke jurang. Ini sih benar-benar sangat amat jahat dan kurang ajar banget ya guys ya. Karena dia kesel melihat Mirsa itu bisa bahagia. Dia tuh gak mau kalau Mirsa itu bahagia di atas penderitaan dia. Emang egois banget. Padahal penderitaan yang dia rasakan sekarang itu berimbas dari kelakuan dia selama ini terhadap Mirsa. Dan kalau menurut Mimin sih apa yang sudah dia lakukan terhadap Mirsa di episode kemarin. Mendorong Mirsa sampai Mirsa masuk ke jurang dan tidak sedikit pun mau untuk ya mengakui kesalahan, bahkan gak mau untuk membantu Mirsa, menolong Mirsa gitu ya guys ya. Ya boro-boro membantu sih ya, mengakui kesalahan dia aja dia gak mau ya guys ya. Bahkan dia membiarkan Mirsa begitu saja masuk ke dalam jurang dengan harapan dia bisa menghabisi nyawa Mirsa mungkin ya. Dia kan otaknya tuh udah kriminal banget ya guys ya. Jadi ya setelah dia dibikin menderita ya dia maunya orang lain itu ya khususnya Mirsa jauh lebih menderita dari dia. Emang kurang ajar banget nih si seblak ceker ini. Dan di episode hari ini nanti ya emang kita akan melihat keromantisan lagi di antara Mirsa dan Reza, di mana Reza lah yang pada akhirnya berhasil menyelamatkan Mirsa dari kejahatan Ranti ini. Dan Mirsa pun tentunya akan bilang sama Reza kalau ya ini semua perbuatan dari Ranti. Tentu Reza juga tidak akan tinggal diam. Cuma kan permasalahan Reza ini ada di Sarah juga. Karena Sarah ini terlalu membela Ranti. Jadi Reza berharap kalau ini akan membuat Mirsa jadi jauh lebih tegas lah. Dia akan bersikap jauh lebih tegas dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan dia hanya berharap kalau Reza lah yang mau melaporkan Ranti ke polisi. Nah untuk sekarang Reza berharap ya Mirsanya yang mau langsung melaporkan Ranti ini ke pihak kepolisian. Karena ini kan sudah sangat amat mengancam nyawanya Mirsa juga ya guys ya. Perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh si Ranti seblak ceker ini. Jadi mudah-mudahan saja di episode kali ini Mirsa bisa jauh lebih tegas. Jangan lagi ada ampun untuk si seblak ceker ini karena sudah membuat dia menderita, sudah membuat dia celaka, bahkan sudah mengancam nyawa. Dan Mirsanya juga tidak bisa menjalani kehidupan dengan aman ya, merasa aman gitu karena selalu saja dijahatin sama si seblak ceker Ranti ini. Jadi nanti ya walaupun Mirsa dalam keadaan yang kakinya terkilir seperti itu, nanti dia dibantu sama Reza untuk melaporkan Ranti ke pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian akan mencari bukti-bukti yang akurat juga, mengumpulkan bukti-bukti agar nanti gugatan terhadap Ranti ini bakalan mendapatkan hukuman yang besar. Kalau bisa dia dihukum seumur hidup ya guys ya. Ya kalau nggak seumur hidup ya minimal 20-30 tahun lah di penjara ya. Agar dia tidak diganggu lagi hidupnya sama si Ranti ini. Dan mudah-mudahan saja ini akan menjadi pertanda ketika Ranti sudah berada di kantor polisi atau di penjara ya. Mirsa dan Reza bisa jauh lebih fokus terhadap hubungan rumah tangga mereka nantinya ke depan. Mereka bisa menikah secepatnya. Dan jujur Mimin sangat amat berharap kalau pernikahan mereka ini mudah-mudahan akan menjadi pernikahan yang sakral nantinya karena tidak dihadiri sama si seblak ceker Ranti ini. Mimin sangat amat menginginkan kehidupan yang bahagia tentunya bagi Reza dan Mirsa. Walaupun memang akan banyak aral melintang di luaran sana ya guys ya. Nanti Reza juga tidak bisa mendapatkan restu dari Sarah. Walaupun memang kalau sekarang Sarah ini sangat amat ngeyel banget lah orangnya ya guys ya. Karena terlalu masuk gitu hasutannya si Ranti ke kepala dia. Tapi pada akhirnya ketahuan juga kalau Biidah akan jujur kepada si Sarah ini. Waktu itu dia disuruh bohong sama Ranti agar bisa memfitnah Mirsa. Karena waktu itu memang
adalah kesalahan dari Bi-Ida karena tidak mengatakan kalau Kenzo itu sedang alergi. Bukan sedang alergi ya, memang alergi santan dan itu akan mengancam nyawa jika dia memakan santan. Dan ya, ketika Sarah tahu ternyata ini semua adalah kesalahan dari Ranti, tentunya dia akan malu sekali sama Mirsa dan mungkin saja dia akan meminta maaf sama Mirsa setulus hati dia. Tapi mudah-mudahan saja nanti Mirsa tidak mudah juga memaafkan Sarah ya guys ya, karena Sarah ini kan sudah sangat amat keterlaluan ya jahatnya juga sama Mirsa. Apalagi nanti ketika dia tahu juga kalau Radit itu adalah mantan suami dari Mirsa yang karena menikah sama Mirsa jadi dia dilupakan sama si Radit ya. Kita nanti lihat aja. Udah gak sabar untuk nonton ya guys. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.